Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bilingualias, welcome back to podcast MAB di segmen Spill the Tea. Jadi sesuai dengan judul segmennya, kali ini kita akan spill atau buka-bukaan ya tentang sesuatu yang belum terbuka dan harus dibuka. Di segmen kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial yang mungkin sebagian besar dari kalian, terutama adik kelas, mungkin belum seberapa kenal dan familiar lah dengan masnya ini. Kalau bisa kita perkenalkan langsung mas, siapa namanya? Halo, namaku Firman Abdillah, biasa dipanggil Firman. Mas Firman berarti ya? Ya, Nah, Mas Firman ini statusnya apa mas? Alumni? alumni generasi kelima, bisa dibilang generasi kelima. Kamu ini generasi keberapa? Generasi ke-6. Generasi keenam, berarti bawaku ya. Ya, di bawah. Dulu OSIS-nya masih diketuai sama Rania. Oh ya, berarti for your information, Mas Firman ini dulu pernah menjabat sebagai anggota OSIS mas ya? Ya, Divisi apa mas? divisi kreatif lah. Divisi Kamu lah kreatif. juga kreatif tuh dulu. Iya. Ya Sekarang itu. jabat apa kamu? Aduh, itu YTTA itu. YTTA. Yang tahu-tahu aja. Iya. Nah, kita dulu itu pernah menjabat di divisi yang sama mas, divisi kreatif ya. Ya, Divisi satu IT anggota lah. bertiga ya, Ada aku sama Rangga. sama aku. Rangga nggak pernah kelihatan, jadi partnerku cuma aku sama Ardian gitu ya kan. Ya semoga Mas Rangga bisa menyusul lah di kursi inilah. Kita akan cari topik yang berbeda gitu. Nah, kalau jadi alumni itu pasti kan lagi di fase yang namanya sibuk-sibuknya dan kalau-kalaunya milih jurusan Mas ya. Ya. Kalau boleh tahu Mas Firman ini jurusannya apa Mas yang ditargetkan? Prodi yang pengen banget ya. Ya, jelas. Prodi yang tak pengenin ini mau rencananya ngambil jurusan ilmu komunikasi Kom. yang menurutku masih saling berhubungan sama kemampuanku di bidang divisi kreatif itu. Masih berhubungan Ya, saling saling berhubungan Mas. sama kreatif. Ya. Nah, tapi setauku kalau kreatif itu kan desain grafis Mas ya, lebih karena desain grafis itu kan hubungannya itu lebih spesifik ke DKV Mas. Kenapa nggak pilih DKV aja? eh aku nggak punya minat untuk masuk DKV karena emang dari awal pengen banget masuk ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasi sendiri itu nggak hanya tentang cara kita bersosialisasi komunikasi, tapi kita juga nantinya ada yang namanya di ilmu komunikasi itu kayak belajar desain animasi atau broadcasting kayak kita ini, bisa juga kayak pertelevisian gitu, dan masih banyak lagi. Itu masih nyambung sama kreatif saya. Iya, masih saling berhubungan. Dan kalau DKV itu apakah atau Ilkom itu apakah harus IPS atau IPA juga bisa masuk? Ilkom setauku emang harus IPS, sedangkan untuk DKV atau desain komunikasi visual itu bisa dimasukin anak IPA. IPA. Kalau anak IPS pengen ngambil DKV itu harus lintas jurusan, setauku ya. Atas jurusan berarti. Harus linjur dulu berarti. Iya, campuran kalau pengen ngambil ujian UTBK-nya nanti ya. Oke. Berarti ini kan masih mau rencana Mas ya. Iya. Jadi apakah udah tes? Untuk tesnya kemarin udah tanggal 17 Mei, aku kebagian gelombang pertama gitu ya kan. Pertama. Ya untung-untung banget. Ya ada sedihnya gitu ya kan, karena belajarnya masih belum cukup lah. Kalau menurutku sendiri masih belum puas aku belajar. Oke. Dan pengumumannya tanggal berapa? Pengumuman UTBK-nya bulan ini tanggal 23 Juni. Habis ini berarti? Iya. Oke. Tinggal hitungan hari aja gitu ya kan. Minta doanya. Ya, semoga ya. Minta doanya semua ya. Semoga Mas Firman diterima lah di jurusan yang dipilih. Ya. Oke, ngomong-ngomong soal desain grafis ini kan pasti nggak jauh-jauh sama divisi kreatif ya. Mas Firman dulu kan pernah menjabat pastinya jadi divisi kreatif sebelum sama aku kan. Di atasnya lagi. Iya. Ya, itu bisa ceritain Mas. Awal-awal kok bisa sih masuk ke kreatif itu gimana sih? Kok bisa punya keinginan? Iya. Ya. Awalnya masih baru-baru banget kelas 10 itu udah punya keinginan untuk belajar sama nekuni di dunia desain grafis ini. Alhasil dulu kan sempet ada di MAB ini kan ya. Dulu sempat ada ekskul yang dipimpin sama Mem Nela, ekskul desain grafis, yang dimana aku ikut serta dalam ekskul tersebut. Ada dulu Mas? Ada dulu, masih dipimpin sama Mem Nela, diajar Mem Nela gitu ya kan. Dulu masih pakai softwarenya Corel Draw X7 ya. Dari dasar banget itu belajar basic lah. Basically ya cukup memuaskan belajar desain itu.
ya mengasihkan walaupun sangat-sangat menguras tenaga Ya, jelas. otak karena kehabisan ide itu kita nggak akan bisa desain. Ya kita semua tahu lah ya suka Iya. dukanya jadi kreatif gimana Heeh. lah. Terus setelah kenal yang namanya kakak kelas, apalagi Mas Elvin itu kan dulu pernah jabat jadi ketua OSIS OSIS generasi 4 lah atasku ya atasnya kan. Mbak Rani ya berarti. Terus dikenalin sama desain grafisnya yang anggotanya masih Mbak Farah gitu ya kan. Terus akhirnya tertarik, terus pengen bantuin. Alhasil bantu ada suatu momen yang dimana aku emang disuruh bantuin Oke. buat nyelesain tugas Mbak Farah itu tadi. Jadi kita juga harus saling bantu karena yang namanya kerjasama tim itu Iya. sangat berpengaruh untuk menyelesaikan tugas. Tapi belum masuk OSIS dulu Mas. Belum. Belum masuk OSIS, hanya sekedar membantu dulu Oke. itu. Terus kok bisa masuk OSIS itu awalnya gimana Mas? Atau pas zamannya Mas Elvin itu ada pemilihan atau perekrutan? Sebelum masuk OSIS itu dulu sempat direkomendasikan dari Oke. kakak-kakak OSIS yang khususnya dari desain grafis ini, dulu direkomendasiin suruh masuk di bidang OSIS kreatif itu tadi karena buat mengisi anggota yang kosong itu tadi. Terus Oke. alhasil aku juga punya keinginan untuk mengembangkan sekali lagi bakatku mumpung masih di sekolah kan ya Iya. dulunya masih ada yang ngajar, yang ngasih tahu gitu ya kan tentang desain grafis itu. Akhirnya ya aku ikut serta dan dalam perekrutan itu alhamdulillah keterima di bidang Kreatif. kreatif. Oke. Jadi itu kan berarti anggotanya dulu masih satu ya? Satu berapa? Dikit ya setauku cuma Mbak Farah itu. Sama Pean, Iya, sama Mas Firman. Dua tuh berarti? iya. Masih dua ya. Terus berjalan sampai ke generasi selanjutnya. Hmm. Sampai jadi ketua divisi lah atau senior lah di divisi itu kan ya. Loh, kok senior? Loh, senior kan. Berarti kan habis itu kan ganti zaman ya ke zamannya Iya. Mbak Rania. Ganti generasi lah. Ya, pasti kan ada anggota yang out kan atau yang sudah paripurna lah. Ya. Mbak Farah. Nah, sampean kan jadi itu apa? Kayak Menggantikan ketua, ya, posisi. menggantikan posisi. Iya. Nah, itu kan kok bisa milih aku, Mas? Gimana, Mas? Kok bisa Kok milih bukan kamu? milih sih, Kok lebih ke bisa arah merekrut ya? iya. Kok bisa merekrut kamu di desain grafis ini? Karena pas aku lihat gitu dari keingintahuan kamu yang sangat-sangat benar-benar kepo dan pengen tahu banget. Alhasil aku sama Rangga sempet diskusi Iya. ya kan pas perekrutan. Ya apa ini enggak? Anak ini punya kelebihan di bidang gini gini gini. Jelasin satu persatu ya kan. Terus akhirnya kita setuju-setuju aja. Terus juga karena yang namanya belajar itu nggak langsung instan, Ya. butuh proses dan harus ada pembimbingnya. Bisa juga otodidak asalkan anak itu tadi punya keinginan gitu ya kan. Jadi sebelumnya kamu ini kan nggak punya kayak keinginan pengen masuk desain grafis toh, Iya. nggak pengen juga pengen masuk OSIS kan nggak pengen toh ya. Sebenarnya lah. Cuman ada satu momen yang direkomendasikan lah. Ya alhasil aku sama Rangga merekrut kamu dan aku pun juga yang ngajari kamu kan ya sama Rangga Iya, gitu. awal-awal dulu. Sedikit demi sedikit juga akhirnya kamu juga paham gitu ya kan. Sampai sekarang juga bisa tuh desain. Ya, nostalgia sedikit lah ya, guys ya. Karena dulu itu awalnya itu emang sebuta itulah dengan desain grafis lah. Kita juga dulu awal-awal kalau boleh cerita sedikit, kami kan usability ya kan, kita buka-bukaan aja ya Ya nggak tentang apa-apa, cerita aja sih. pengalaman dulu lah. Ini agak sedikit itu sangat-sangat malu lah pokoknya. Awalnya itu jadi aku memang buta banget soal desain grafis ya. Terus ketemu sama Mas Firman sama Mas Rangga yang dasarnya udah punya basic lah dalam desain grafis. Terus dulu awal-awal aku nggak tahu yang namanya desain itu gimana sih kalau bisa pakai laptop itu. Terus kok bisa diajari sampai ganti ke apa Mas? Ganti ke software baru Mas. Iya software. Dulu masih pakai Corel Draw juga ngajarinya. Akhirnya pindah ke Adobe Illustrator. AI. Iya AI bisa disingkat AI gitu. Kenapa Mas kok pakai AI itu Mas? Apakah beda dengan Corel atau hasilnya?
Sejujurnya ya, kalau mau pakai software itu opsional, tergantung kemampuan sama skill yang kita punya gitu. Udah PW-PWN aja gitu, enak-enakan mau ngedit pakai software yang mana gitu terserah kamu. Iya sih. Bebas, nggak cuma berpatok sama satu software aja gitu. Hmm, Karena pasti toolsnya itu nanti akan berbeda-beda dan settingannya juga pasti beda. ya beda juga. Beda juga ya. Mm-mm. Karena itu kan kalau Mas Firman sendiri sekarang ini lebih ke prefernya, Mas? Lebih prefer Corel atau AI, Mas? Oh, untuk enak-enakan prefer lebih ke AI sih, karena lebih smooth ya, Smooth. lebih enak gitu untuk buat desain atau ilustratornya. Itu apalagi ilustrator itu jos banget lah. Kalau setauku kan AI ini kan mulai dipakai di zamannya Pean ya berarti ya. Ya, aku sama Sebelumnya Rangga gitu ya kan. sebelumnya kan nggak Sebelumnya pakai masih pakai Corel ya. Corel gitu ya. Jadi masih agak kesusahan lah aku ngedit. Gitu. Kalau setauku Memenela sekarang juga masih pakai Corel ya. Berarti emang karena Iya. PW mungkin Iya, ya. opsional emang Iya kalau sih, ngedit PW itu. sih. Hasilnya ya sama-sama aja. Tergantung kreativitas kita aja, idenya kita juga berpengaruh. Iya. Oke. Jadi si kreatif kan pasti ada suka dukanya, Mas ya. Iya, Nah, pastilah. itu kita pasti punya momen suka sendiri, duka Suka sendiri sendiri. ya. Nah, kalau bisa diceritain dari Mas Firman sendiri, suka dukanya di kreatif itu apa, Mas? Kita Su- bahas sukanya dulu aja, Mas. oh ya, sukanya di divisi kreatif ini ya cukup menyenangkan, apalagi menggeluti dunia desain yang sesuai sama kemampuan Ya, skillku ya kan. Cukup sangat menyenangkan dan memuaskan, apalagi kemampuanku juga mengalami pertumbuhan gitu akan kenaikan, karena nggak cuma belajar desain aja tapi aku juga iseng-iseng belajar editing video gitu ya kan, karena yang namanya kenaikan pasti ada eh, pertumbuhan skill ya, yang baru kan pasti, ya, pasti. yang dulunya cuma bisa desain cover atau majalah, poster ya, cuma itu. Terus akhirnya aku iseng-iseng belajar sendiri, belajar editing video dan download software juga sendiri pun juga. Berarti itu otodidak, Mas. Iya, Belajar sendiri. otodidak semua, aku nggak ada gurunya. Cuma Oh, ya kalau video emang nggak ada gurunya aku. oke. Kalau desain grafis sempat ada itu. Berarti itu termasuk beruntung ya berarti ya. Diajari lah. Karena aku dulu mikirnya ya kalau nggak ada yang ngajari ya terus bisa apa gitu. Karena emang ya sebuta itu dengan desain grafis lah. Untung ada senior Mas Firman sama Mas Rangga lah bisa ngajari aku. Nah, kalau kreatif itu kan nggak hanya melulu soal desain, Mas ya. Atau IT kan pasti ada yang namanya teknologi. Pasti itu ada skill sendiri lah kalau megang alat sesuai dengan bidangnya. Itu apa, Mas? Gimana? Ini maksudnya kayak nggak cuma megang di desain grafis Iya, saja kan ya. lebih ke Eh, fisiknya lah. Kayak megang Divisi kamera atau apa. kreatif ini juga megang ngehandle yang namanya kamera sama recording video. Oke. Yang kamera DSLR kecil itu sama kamera buat liputan loh yang biasanya. Hmm. Nah, itu kita juga menghandle kamera-kamera itu juga gitu. Apalagi kalau ada event-event tertentu yang kita melibatkan sekolah, jadi kita harus ikut serta dan siap siaga untuk meliput Nah, meliput. dokumentasi itu tadi. Dokumentasi berarti ya. Jadi skillnya itu nggak hanya ningkat di desain grafisnya aja kan. Iya, nggak hanya desain grafis ataupun editing video itu, tapi juga motret gitu juga mengalami peningkatan. Berarti pengalaman sama skill itu pasti Pengaruh banget kalau pengaruh. pengalaman, jelas. Iya. Pengalaman. Pasti kalau masuk kreatif pasti pengalamannya Iya. ya lumayan lah ya. Iya, yang Buat bekal lah. berhubungan sama multimedia gitu kalau si kreatif. Ya memang berguna banget sih buat milih jurusan gitu ya apalagi ya. Nah, kalau kita bahas sukanya udah. Kita mungkin bahas Bukan. duka ya. Iya. Duka. Duka. Dukanya ini sebenarnya lumayan banyak lah ya. Mungkin kita buka aja sebagai gambaran lah minimal buat kalian yang mau jadi kreatif ya. Nggak hanya dukanya aja. Karena kan kreatif ini kan juga lebih banyak sukanya, maksudnya manfaatnya lah ya. Emang di suatu momen ketika kita lagi desain tuh emang sangat benar-benar menyenangkan gitu Ya, loh. seneng Apalagi banget. kalau kita lagi banyak ide, kreativitasnya kita tuh sangat-sangat meningkat. Sharing lah ya. Iya. Sharing. Kalau udah kemepet sama deadline tuh, Nah, itu suka kehabisan ide dan kita benar-benar ngeblank, nggak tahu mau bikin apa walaupun udah dikasih
tahu harus bikin apa gini gini gini. Kalaupun kita nggak punya ide juga nggak akan jalan. Iya, jadi musuh terbesar dari kreatif itu sebenarnya adalah pressure ya. Iya. Pressure, Ya termasuk juga deadline. ini isi otak kita juga. Iya sih, Apalagi kalau kita sering overthinking itu berpengaruh banget. ngaruh banget ke taste desainnya nanti Jadi beda jelek banget. gitu. Iya, Kayak kesannya kurang. ya. Mungkin orang lain yang ngira kayak kreatif itu kan mungkin kerjanya di balik layar Mas ya. Di balik layar atau behind the scene gitu. Iya. Kita nggak terlalu tampil lah di depan kayak si yang lain kayak si Emang Tate. kebanyakan gitu. Ya, kita tampilnya di belakang gitu. Kelihatannya emang nganggur. Iya. Kita nggak Kelihatannya aktif emang di sekolah. ketika hari H-nya itu emang kelihatan banyak nganggurnya gitu. Iya. Padahal sebelum hari H di belum Kreatif sebelum event ya berarti ya. ya sebelum hari H sebelum event itu kita yang nyiapin semua gitu. Apalagi di bidang desain itu tadi Iya. buat nyiapin event Mulai itu dari bakal apa? gimana. Poster. Dekorasinya kita juga yang Iya. handle. Jadi Semua kita nggak yang hanya nata, iya nggak hanya kita. desain tuh kan berarti. Dekorasi terus konsep. Konsep event yang dipengenin sama ketua Iya. event gitu, itu kita yang mikirin ide dekorasinya bakal gimana, menyesuaikan sama kemauan Ya, gitu. namanya juga kreatif ya kan. Pasti universal lah fungsinya buat apa. Nah, itu kalau pria di balik layar itu kan pasti bukan duka sih, itu lebih ke arah eh itu kekurangan aja kan. Nah, kalau kita sendiri kan kita emang maunya kan nggak terlalu terekspos Mas ya. Apakah itu jadi kendala buat Mas Firman lah? Kayak aku kadang mikir kan gini, aku kerja terus tapi nggak dilihat terus gimana itu ngaruh nggak? Oh enggak, aku sendiri nggak ngaruh kayak gitu, nggak ada efek kayak ke aku. Iya. Cuma kalau emang aku udah desain terus hasil desainku dilihat sama orang banyak gitu akan dipamerin, itu cukup, udah cukup. Puas ya. Iya, kayak istilahnya udah ngehargai banget karyaku gitu, karena hasil karyaku dilihat sama orang banyak gitu. Itu Kayak udah gitu. cukup ya. Walaupun aku kerja di belakang layar, tapi kalau karyaku dilihat sama orang banyak itu udah cukup. Ya, cukup banget ya. Iya saya emang mungkin ada kepuasan tersendiri lah ya. Kepuasan seorang editor sama desain grafis itu ya itu tadi, hasil karyanya dilihat sama dipamerin. Diapresiasi lah. Heeh. Nah, suka duka yang lain itu biasanya deadline. Deadline tuh kalau menurut pen sendiri eh gimana menghadapi deadline yang mungkin kan pasti ada ya suatu momen yang pasti kalau mintanya itu memang harus selesai hari ini atau 2 hari lagi lah atau mepet gitu. Gimana cara ngatasinya Mas? Cara ngatasinya yang namanya desain grafis ya harus siap siaga ketika kita diberi tugas sama atasan Kelas. gitu ya kan. Jadi kita harus punya benar-benar masang, ini kita harus sekreatif mungkin ketika dikasih tugas desain secara mendadak gitu kan. Jadi sebelum ada tugas itu kita kalau udah nyelesain tugas yang sebelum-sebelumnya harus konfirmasi. Setelah itu ya pinter-pinter nanya aja kepada atasan gitu ya kan. Untuk besok ini ada acara apa, eventnya apa gitu. Terus kalau udah dikasih tahu ya harus nyiapin juga gitu kan. Kalau bisa tanya juga gitu kan, ini pengennya dibuat gimana Pak Bu gitu kan. Udah gitu. Jadi mepet-mepet deadline tuh aslinya kan bisa ngaruh banget kan ya sama Bisa. kualitas desain itu. Iya, apalagi kalau kemepetan banget itu udah, kalau mungkin ada beberapa orang yang masangin kayak prinsip wis elelaan yang penting mari. Pokoknya mari. Ya itu sebenarnya salah banget Salah loh ya. banget. Apalagi kalau di bidang desain tuh nggak boleh kayak gitu, harus menjunjung tinggi nilai keestetikan gitu ya kan. Ya, karena memang dari dulu ya saya pribadi di briefing dari awal sama Mas Firman, Mas Rangga kalau lebih penting itu Kualitas ya Mas ya, bukan kuantitas ya berarti. pentingin kualitas, karena nanti juga yang ngeliat itu pasti wow gitu. Iya, Wow gitu, tertarik. Ya, jadi mungkin kita memang musuhnya pertama deadline ya kan. Deadline terus pressure, kadang kita juga nggak siap ngadepi permintaan ya. Kadang kan kita kan juga punya waktu untuk ya mungkin liburan lah, terus liburan, waktu free time, kadang mood lagi nggak baik, terus ada tugas. Ya suka dukanya itu kayak gitu sih mungkin ya. Ya harus ngelawan mood sendiri walaupun
lagi bad mood gitu, kalaupun kebagian tugas ya harus nugas gitu, yang namanya udah tanggung jawab kewajiban ya harus ditekuni aja, kerjain. Iya sih kayak gitu. Boleh sambat, cuma ya harus ngerjain Ya juga. sambatnya ya sesama aja lah ya. Gak boleh diumbar-umbar gitu. Karena kan pasti kalau ada tugas kan pasti sambat itu boleh lah ya. Iya, Cuman tetap profesional. iya harus diselesain lah. Harus selesai. Nah, aku mau tanya untuk kan kreatif dulu kan 3 orang Mas ya. Iya, Mas 3 orang. Firman, Mas Rangga sama aku. Mm-mm. Nah, untuk Mas Firman sendiri ngerasa nggak kalau nyatuin 3 kepala, 3 isi kepala dari orang itu susah atau enggak, Mas? Susah sih, menurutku susah banget karena setiap pemikiran orang itu kan punya ide dan kreativitas sendiri-sendiri Iya, dan berbeda-beda tuh ya. Kalau aku sendiri sama Rangga sebenarnya dulu tuh sempat nggak bisa gabung gitu. Ide kita tuh nggak bisa iya, gabung, nggak bisa kayak bener-bener menyatu tuh nggak bisa karena kita punya eh, tipe desain sendiri gitu kan gimana. Terus akhirnya yang namanya kerjasama ya kita mau nggak mau juga harus menggabungkan isi pikiran kita itu tadi sama ide gitu kan. Akhirnya aku sama Rangga ya bisa dibilang menyatu sih idenya, akhirnya mau menerima gitu kan. Ya itu yang sangat susah buat disatuin karena tiap kali mikir desain pasti idenya itu berbeda-beda. beda. Cuma ya prinsipnya harus menjunjung tinggi kualitas. Kualitas pokoknya kualitas ya kan ya. Mm-mm. Terus ketambahan aku lah anggota baru. Apakah ada keluhan anggota baru ini gimana ya? Setelah merekrut Ardian sih nggak ada keluhan sih, nggak ada keluhan apalagi tentang soal ide gitu. Karena dari awal emang Ardian ini ngikut cara desainku sama Rangga gitu. Ya, Menurut dulu lah. ya hampir sama lah gitu. Ya, mungkin kalau udah dilepas ya agak-agak melenceng dikit. Cuman Iya, kita memang punya taste sendiri ya kan. tergantung atasan lah Iya. maunya gimana gitu. Kita hanya menyesuaikan dan mengaplikasikan tadi. Oke. Jadi kan kita kan pasti ya kalau kita punya karp sendiri terus atasan kan pasti punya Ya keinginan maunya sendiri. sendiri Nah, ya. itu pasti kan ada crash ya itu antara dua isi kepala tadi antara atasan dan maunya kita. Nah, gimana cara ngatasinya itu gimana, Mas? Kita kan sering banget kayak ngalamin permintaannya dari atasan mintanya desain kayak gini gitu, sedangkan kemauan kita tuh nggak kayak yang mereka inginin gitu. Ya, Jadi sebelum kita mengaplikasikan atau desain itu kita harus punya filosofi sama jelasin itu kenapa kok desainnya dibuat kayak gini gitu. Itu oke. kita harus jelasin ke ketua sama pimpinan yang minta itu tadi, kita harus jelasin sedetail mungkin biar mau menerima hasil desain kita gitu. Karena Karena kita juga pasti punya pemikiran gitu akan kalau desainnya kayak gini apa bakal mau gitu akan selera lah ya. Seleranya sama beda-beda. kemauannya gitu. Iya. Jadi mau nggak mau kita pun juga harus memikirkan perasaan dari Iya. atasan gitu. Tapi kalau gitu pernah sih nggak ngerasa kalau kreatif ini kalau terus-terusan ngikuti atasan itu apa nggak terbatasi ya kreativitasnya ya? Atau fan-fan aja dengan keadaan seperti itu? Ya kita pinter-pinter menyesuaikan aja sama ide kita sama kemauan yang dari atasan mau gitu. Kalaupun kita ini pintar-pintaran aja buat desain karena kalau kamu mau menyatukan unsur desainmu sama kemauan dari atasan, kalau kamu pintar itu pun bisa. Jadi kesannya juga pasti bagus gitu kalau kamu bisa naruh sisi-sisinya yang emang benar-benar pengen kamu isi untuk desain gitu. Oke. Oke, berarti dukanya lumayan Mas ya berarti. Ya sering bekerja di bawah tekanan Iya sih, karena itu sih. melawan mood sendiri tuh susah. Susah lah. Walaupun 3 orang Mas ya. Walaupun 3 orang ya. Kita juga pernah ngalamin yang namanya blank. Iya jelas. Blank. Apalagi wah itu kepending berapa hari itu, tapi juga akhir-akhirnya selesai. Selesai Ujung-ujungnya juga ya. selesai. Itu tugasnya 3 orang ya itu. Mungkin 1 orang blank dioper. 1 orang blank lagi dioper. Kalau blank semua Iya, ya kita mungkin berhenti sejenak gitu. ya berhenti. Memang Cari butuh referensi lagi. iya. Butuh referensi lah ya. Mm-mm. Oke, kalau ngomong-ngomong soal event ya, pasti kan kita waktu jadi kreatif dulu kan pasti udah ngalami banyak banget event kan, mulai dari awal awal masuk sampai akhir puncaknya itu kan. Iya, Gema itu ya kan Nah, ya itu apalagi.
Berarti tahu semua lah eventnya ya. besar itu. Ya, itu mungkin kalau dari Mas Firman sendiri ada nggak event yang kayak berat banget itu, beda dari event yang lain lah, tugasnya kayak banyak banget. Mungkin kalau beda itu ya pasti aku jawab Gema ya. Gema, oke. Untuk desain Gema ini kalau yang berat itu menurutku nggak ada. Kalau kerepotan ada. Karena semua yang ku jalanin ini seneng-seneng aja. Nah, Karena iya sesuai sama kemampuan skillku kayak kan enjoy ya. berarti ya. Iya, udah dijalani aja, suka-suka aja. Ya nggak ada yang berat menurutku karena emang kalau ya yang kerepotan sih emang desain Gema ini ya karena Iya, banyak banget yang kita banyak perluin gitu ya kan. Kita perlukan tuh banyak, apalagi termasuk kayak dekorasinya tuh juga banyak gitu. Terus ngatur posisi gimana itu kita juga nggak ngehandle sendiri, kita pun juga masih kerjasama sama anak lain yang di ya luar OSIS ya. divisi iya. Ya, karena kan perekrutan wanita Gema kan juga untuk umum ya kan. Mm-mm. Jadi kita juga dibantu sama beberapa orang juga. Jadi nggak 3 orang yang handle Gema ya, Ya nggak tahu kita gimana. kemek kalau kemek kita kalau handle Gema sendiri itu nggak kuat. Iya, karena tugas kita kan sebenarnya ya, kalau nggak ada event pun kita juga nggak nganggur gitu loh. Ya Kita masih juga nugas, iya sekalipun banyak itu kan. upload story pun juga itu termasuk tugas. Iya, kayak ini podcast ini juga kan tanggung jawabnya kreatif dan IT kan. Mulai dari operasi kamera, terus setup, lalu apa ngupload di YouTube-nya dan editing dan lain sebagainya kan juga Iya, itu tugas kita kan. tugas kreatif memang. Apalagi kalau sistemnya udah seminggu sekali kan, jadi harusnya seminggu sekali kita harus syuting berarti kan. Iya, harus punya topik dan pemikiran apa yang perlu dibahas gitu. Iya, seperti itu. Kita juga handle apa sosmed. Iya, Apa aja Mas? semua yang berhubungan sama media sosial itu dipegang sama si kreatif. IG terus YouTube. YouTube, IG, IG pun kita udah ada 2 ya berarti ya. OSIS sama untuk OSIS MAP. sendiri sama sekolah sendiri. Ini kan dimulai dari generasi kita dulu berarti. OSIS itu ya. Iya, Nah, antara konsep dari FITS, OSIS dan MAP ini kan pasti beda. ya mengalami perkembangan lah. Iya, Perbedaan perkembangan. pun juga sangat kelihatan, signifikannya pun Iya, beda banget. kita bahas OSIS MAP dulu lah ya. Kita kan ini juga sosmed kita kan ya. Kalau desain dari FITS dari OSIS MAP itu apakah menurut Pean udah memuaskan atau gimana? Ya menurutku kalau dilihat dari feed Instagram OSIS Mabi Musda ya kan Iya. OSISnya mengalami perkembangan karena yang awalnya nggak menyatu pisah-pisah kan dulu Iya, feednya, bisa. terus dari perkembangan ke generasi 5 ke 6 sampai generasimu ini kan ke 6 tuh ya, Ya. mengalami perkembangan dari yang awalnya feednya pisah-pisah alhasil dirapikan gitu kan, jadi terlihat lebih ya memuaskan Ya, hasilnya. estetik lah ya. Dan kalau ada komen buat Masukan itu, ya kan. masukan buat apa? Pasti kan ini kan tagnya kan sekarang kan ya. Pasti udah ada yang ngisi OSIS ini kan, kreatif yang baru. Apakah ada masukan untuk adik-adik kreatif, Mas? Untuk masukan ya, Untuk untuk itulah, untuk fits lah. untuk feed Apa Instagram udah bagus. diperbaiki lagi supaya lebih terlihat estetik gitu. Oke. Itu masih agak kaku gitu kan menurutku. Terus untuk kontras warna masih belum bisa dibilang menyatu, masih ada agak-agak kasar gitu. Oke, itu ya. Yang edit pasti. Ya, Yang edit juga anak kreatif kan pasti tahu lah ya ya. nggak apa-apa, nggak langsung Nggak instan apa. kan. Yang Iya, namanya nggak apa-apa. proses diperbaiki aja. Iya, kadang aku mikirnya juga iri Mas sama OSIS kreatif yang sekarang itu nggak kayak kita dulu gitu. Karena kan dulu kan emang ya murni nggak ada yang ngajari gitu kan. Kayak generasiku awal-awal itu udah dari yang awalnya belum pernah kenal laptop itu gimana desainnya, terus tiba-tiba event pertama kita dulu yang di laptop itu apa? Amplop ya. Amplop masih ingat gak? Mas? Jualan amplop itu Ya, kan. itu Itu kan masih baru ngerekrut kamu ya kok. itu kan kita sama-sama baru belajar AI kan berarti. Iya, benar-benar. Wah, ini cuma tahu dasarnya gitu kan. Jadi kita yang jadi referensinya cuma belajar dari YouTube gitu. Ya segitu masih ke pasar di sini. Tanpa pengajar pun kita belajar dari YouTube gitu. Iya, amplop gitu. Terus sekarang itu kayak kalau aku lihat sih kita ngerekrutnya juga passion ya kan. Dan beberapa anak pun udah ada basic lah untuk AI itu, ada yang sudah bisa dan ya lumayan lah
mungkin bisa jauh lebih berkembang lah dari zaman kita. Semoga Iya, ya kan ya. iya berharap sih. Tapi kalaupun masih ada yang bingung, kalian bisa tanya kok. Ya, Tanya di grup si kreatif maksudnya. iya kan, for information aja kan, kita grup kreatif ini kan nggak pernah bisa-bisa mas ya. Mm-mm. Mulai dari generasi sebelumnya, generasinya Mas Firman, Mas Rangga itu masih gabung lah sama generasi kita. Iya, emang sengaja dijadikan satu gitu. Karena nanti kalau emang nanya sesuatu biar nggak susah-susah gitu. Jadi harus kumpul satu Ya jadi sebenarnya grup. kreatif ini kalau dibilang bisa dibilang divisi yang lumayan solid lah ya kan ya. Karena juga kita itu sharingnya itu sering banget, sering itu sharing lah ya. Walaupun sudah beda generasi pun kita tetap butuh ilmunya gitu, Iya, butuh ilmunya gitu. Karena kalau kita lihat secara organisasi dulu kan, aku masuk itu partnerku kakak kelas ya kan, kakak kelas Mas Firman sama Mas Rangga. ya masih gugup itu masih nggak tahu Iya, apa-apa, dan bingung. kalau kalau udah paripurna diganti lagi itu kan harus nambah adik kelas lagi gitu. Kebetulan saya juga sekarang bukan kreatif, Apa nih? Wah, spill dong, kan spillity. pokoknya inti lah ya. Hmm. Nah, kebetulan saya sekarang kan udah nggak kreatif. Nah, Iya, dulu sebelum saya ada perintah untuk meninggalkan kreatif itu saya mikir gitu. susah ya pasti, Nah, berat iya gitu ya. berat gitu. Karena Karena dari awal udah masuk situ dan ya PW. mau niatnya itu mau nerusin lah, nerusin. Wah, ini ditinggal sama partner rak kelas semua kan ya. Mau nerusin itulah perjuangan desain lah. Bingung tuh ya pasti ya. Iya, mau nerusin Karena dikasih dulu. dua pilihan kan ya. Iya, mau nerusin desainnya dulu gimana sama adik kelas. Lah kok tiba-tiba disuruh pindah Pindah ke, divisi. ya bukan pindah Ya, divisi kan, yang ya lebih tinggi lah. ya diamanai lah lebih tinggi gitu. Nah itu kan otomatis kan kreatif kan kosong ya kan, kosong nggak ada kelas, aku juga nggak ada, jadi kan posisi isinya sekarang kan anak-anak baru semua, anak-anak yang baru semua ya. Kalau dari Mas Ron sendiri ngelihat perkembangan anak-anak kreatif yang baru ini gimana mas? Menurutku kalau dari yang ngehandle ini, apalagi yang ngehandle sosmed, ya 11-12 lah bisa ngikutin Oke. jejak kita kan. Terus kalau masih di desain grafis sama video, ya harus dikembangkan sekali lagi. Kalau emang ada yang bingung cara setting gimana itu bisa tanya lagi itu ke aku. Ya karena dulu kan awal-awal kita kan nggak megang video kan ya. Nggak megang, bukan kita yang megang justru. Iya, guru-guru guru-guru Iya. masih pembimbing kita, Mister Rudin yang megang podcast gitu. Kita masih belum tahu apa itu video, desain grafis saja kita masih baru belajar mas ya. Nah kan untuk adik-adik sekarang kan pasti kan masih baru mas ya, Iya, ada masih. senior, Mm-mm. dia kan masih bingung gitu. Kalau kita dulu kan pasti ya kaget lah ya, itu pun aku masih ada senior kan, masih ada yang bantu gitu. Mm-mm. Sekarang kan emang nggak ada ya. Mm-mm. Kalau bisa dikasih masukan atau motivasi lah biar mereka tuh nggak terlalu terbebani gitu mas. Sepaneng ya. Iya, Buat kalian yang masuk di visi kreatif gitu, nggak perlu kaget karena emang kerjanya selalu di bawah tekanan, iya jelas. selalu kemepet deadline. Itu kita pinter-pinter aja ngatur waktu, ngeluangin waktu kita buat nyelesain tugas gitu kan. Ya kalian harus siap, Siap. walaupun sekalipun kondisi kalian itu pun nggak siap atau Iya. lagi nggak mood, itu kalian harus ngelawan sendiri karena udah tugas kewajiban kalian harus nyelesain tugas. Nah ini ada motivasi dikit lah dari pendahulu, pendahulu divisi kreatif kita. Semoga yang edit kan masih kreatif kan ya. Semoga termotivasi lah ya. Oke, untuk Mas Firman sendiri ini kan pernah jabat dulu ya kreatif ya kan ya. Ya, Anggotanya 3 orang 3 dulu pas mas ya. zamannya kita kan. Nah kalau menurut sampean apakah perlu ya kreatif ini itu Penambahan anggota. nambah anggota atau udah cukup 3 itu? Kalau perlu ya aku jawab perlu karena menurutku untuk yang megang desain itu 2. Terus kalau megang bagian operator kamera sama editing video itu pun juga 2. Jadi Harusnya itu. iya 2 desain grafis, 2 untuk handle video itu sama Harusnya kamera. gitu ya. Minimal berarti 4 lah ya. Mm-mm. Kita juga handle-nya kan nggak satu juga. Medsos juga. Iya, Karena kan desain grafis nanti ikut yang
2 orang untuk handle desain grafis itu tadi, Oh iya, iya. mencakup media sosial semua keseluruhan. Tapi untuk editing video sama kamera ya ikut yang keduanya itu. Nih aku boleh nanya nggak? Ya boleh lah. Boleh kan ya, Oke. gantian. Masa kamu terus Oh yang iya, nanya aku gitu ya sensibility kan? kan ya. Bebas kan? Bebas. Beneran nggak Oke. apa nih? Ya aman-aman. Oke. Menurutmu kinerja si kreatif di generasi sekarang tuh gimana? Berarti sekarang ya, berarti ya. Ya, Kebetulan kan aku masih nyabat OSIS ya kan. jabat apa kamu? Waduh. Masih sekreatif. Mas, enggak, udah enggak kreatif. Nanti yang mana yang lebih lah sama ketua, ya Iya, sama iya. Pak Rozi, pembina kita. Nah, menurut aku perkembangan kreatif ini eh lebih baik lah, lebih berkembang daripada zamanku dulu. Karena dari awal mereka udah belajar video, udah bisa operasiin kamera, udah bisa desain di AI, dan mereka juga yang penting udah punya device masing-masing kan. Itu yang dulu jadi kendala kita juga kan ya. Dulu masih belum terpenuhi untuk device. Iya, masih awal dulu kan kita masih join lah ya. Iya. Satu Ya, laptop berdua gitu. iya emang. Iya. Jadi harus riwa-riwi. Iya, emang kayak gitu. Karena kan kreatif ini kan ya terkena apa? Masalah utama kan aslinya kan device ya kan. Equipmentnya juga nggak murah gitu, kreatif ini. Nah, kayak gitu sih. Jadi anak kreatif sekarang itu ya lumayan berkembang lah, lumayan maju pikirannya juga. Nah, semoga kan masih awal-awal juga kan, masih tengah juga. Belum, ini kan ajaran baru, kurang separuh lagi lah masa jabatan kita sebelum kita regenerasi. Nah, udah bagus dan udah siap lah kalau ngadepin event-event gitu. Cuman yang harus tak kritik ya komunikasi sih. Oh, Komunikasi komunikasinya masih kurang. dibilang kurang sih enggak, cuman Apa- kalau dibandingkan dengan Kita generasinya. generasinya masih kurang, dan aku harap lebih baik lah, jauh lebih baik lah, karena kan kita dulu kan emang terpaut generasi yang beda kan, kayak Mas Firman generasi 5, aku generasi 6. Mas Firman juga kan nggak seketika itu kan dulu, IPA IPS juga kan, Iya, jadi beda- agak beda jauh jurusan gitu. juga. Nah, kalau sekarang kan aku mikirnya harusnya lebih mudah ya kan ya, karena kan kelas 10 nya kan dua, satunya novel itu kan kelas 11, harusnya lebih gampang lah untuk nyatuin chemistry, karena kreatif ini kan chemistry juga perlu kan ya. Perlu untuk menggabungkan ide itu tadi. Ya itu kan ya, jadi yang jadi masalah utama sih komunikasi, jadi kayak pembagian tugas gitu. Kayak dulu kan kita baginya juga nggak seberapa bagus ya kan, kita juga masih kadang ada yang ketumpuk, ada yang terlalu gak imbang bagi tugasnya gitu ya, kayak gitu sih. Terus ada lagi yang perlu di spill dari Mas Firman? Terserah sih, kamu mau nanya apa gitu. Oke. Untuk device sekarang lah, Device. mau ngomongin tanya device lah. Untuk menurut Mas Firman sendiri, jadi kreatif itu kan pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya laptop, Ya, terus device seperti itu kan ya. device paling penting lah. Iya. Tanpa device kita nggak akan jalan. Nah, eh untuk modal awal lah jadi si kreatif untuk tahun depan, mungkin ada adik kelas yang mau join kreatif, apakah ada kriteria device tersendiri atau ya lebih baik punya device lah sendiri-sendiri gitu, atau gimana? Oh, untuk kecukupan device ya, ini mencakup finansial juga sih. Ya, Karena yang namanya teknologi itu kan nggak ada yang murah. jelas. Semakin bertambahnya tahun juga semakin mahal Mm-mm. dan kualitasnya juga berbeda-beda. Ya, Jadi bisa disesuaikan sama keuangan sendiri-sendiri aja. ya, Kalau emang belum tercukupi, masih bisa nimbrung atau minta minjem ya, join minjem lah ya. laptopnya ke temen yang emang pure support buat desain gitu. Gak usah maksain, kalau emang gak bisa beli gak usah maksain. Kalau bisa minjem aja. Ya, Kalau ada rezeki ditabung boleh aja lah ya, buat beli device baru gitu. karena kan juga device kan juga pasti kepake kan ya sampai samanya Ya, iya. juga. Dan berarti yang modal utama kan aslinya bukan device ya kan, yang penting kemauan berarti. Kalau kamu punya kemauan gitu ya kan, kamu pasti bisa. Kalau kamu kemauanmu itu tadi nggak apa ya,
kurang tertarik sama bidang yang kamu geluti itu tadi, ya pasti nggak bisa menunjang kemauanmu, keinginanmu itu tadi. Di face pun nggak Mm-mm. itu ya, nggak jamin berarti. Kalaupun kamu punya kemauan nih, tapi kalau kamu nggak punya niat ya nggak bakal bisa jalan. Iya sih, bener sih. Dia pasif, diem aja, nggak ngapa-ngapain, paling cuma ngomong doang gitu. Jadi kesimpulannya memang di face itu penting berarti ya. Tapi Penting. untuk kalian yang mau daftar jadi kreatif besok-besok atau yang sekarang ini ya, kebetulan sekolah ini ada kabar baik, kita udah punya Apa itu? PC. Apa? PC sekolah. Oh, PC. Oh, udah Ya, disediain sama sekolah ya? udah. Jadi PC-nya udah support lah buat Ya, desain. untung-untungan ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah ya. Buat desain, terus buat editing video juga kuat kok. Ngedit podcast dan pengajian di YouTube itu juga pakai PC gitu. Jadi udah pelan-pelan udah tercover lah ya. Udah berkembang gitu. Jadi sebelumnya terkendala device, sekarang udah ada. Dulu terkendala skill, sekarang ya udah berkembang gitu loh. Sekarang aku mau tanya soal harapan lah ya. Pasti kan Mas Firman juga kan pernah ngalami jadi si kreatif, sekarang sudah diterusin sama adik-adiknya. Pasti kan sebagai senior kan pasti kan punya harapan tersendiri ya buat di kelasnya. Kalau ada harapan apa Mas? Harapanku buat anggota divisi kreatif ya ini. Untuk divisi kreatif aja kan ya? Ya nggak apa-apa, spesifik aja lah. Ya. Semoga kalian bisa betah bekerja di bawah tekanan. Terus semoga skill kalian ini mengalami pertumbuhan, kenaikan, biar bisa mengenal lebih dalam dunia desain grafis, nggak hanya desain grafis sama editing video aja gitu. Iya. Kan bisa aja kayak bikin animasi atau apa Nah, gitu segala itu. macam. Iya. Kan? Semoga kalian bisa mengaplikasikannya tadi. Pokoknya ilmunya terpakai lah ya. Ya, Semoga harus terpakai. mengalami pertumbuhan lah, jangan nge-stuck terus. Ya, Nggak akan maju kalian. kalau bisa ya itu kan soft skill kan ini sebenarnya kan ya. Jadi mungkin nggak harus nanti ikut kreatif, nggak harus kuliahnya juga berhubungan, itu kan nggak harus kan berarti. Tapi lebih baik harus. ya kalau mau Kalau pengen menggeluti sekali lagi ya ambil jurusan kuliah yang emang benar-benar sesuai passion kamu. udah ada basic lah ya dari awal berarti ya. Tapi kalau pengen keluar dari zona nyaman silahkan gitu. Nggak usah Ya. muluk-muluk harus sesuai sama kemampuan gitu. Banyak kok orang di luar sana yang kerjanya tuh nggak sesuai sama passion mereka, skill mereka, banyak Berarti. banyak banget. Jadi seenggaknya kalau nanti kita ambil jurusan yang nggak kreatif kan kita juga ada terlatih lah untuk mental yang pertama, terus bekerja di bawah tekanan pasti kan kepake juga kan itu di dunia kerja, Selalu. kuliah. Ya semoga kepake lah untuk adik-adik kelas ini, semoga jadi yang terus lebih baik dan sesuai dengan apa yang Mas Firman harapkan. Ya, amin. Amin. Jadi mungkin ini menjadi akhir dari spill kita hari ini ya kan. Mungkin tidak banyak yang kita bisa buka soal kreatif gini kan. Karena ya mungkin masalah durasi dan mungkin kalau video ini rame kita kan buat part 2. Kayak YouTuber. Ya semoga ya. Ya. Kalau kalian suka ya mungkin kita bisa lanjutkan lagi lah soal bahas tentang lebih lanjut soal seputar desain grafis ya. Yang kita kan masih awal-awal masih nyantai, masih spill dulu lah. Nanti kalau mau bahas lebih serius ke desain grafisnya nanti bisa. Atau nanti habis masuk ke Ilkom, semoga Mas ya. Amin. Ya, amin. Bisa di-share, sharing lah ke Ya, adik minta kelas. doanya Ya. aja gitu kan. Bisa di-sharing ke bilingual semua ini gimana sih enaknya dari Ilkom dan pengalamannya dan apa motivasinya untuk kita semua ya. Semoga Mas ya. Iya. Amin. Jadi mungkin sekian dulu dari pembahasan kita kali ini dan semoga tadi apa yang kita bicarakan dan obrolkan bermanfaat bagi bilingual semua. Semoga bermanfaat. Saya Ardian dan Saya Firman Abdillah. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.